Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi evaluasi model goal oriented model. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Mutiara Ramadhani, yang kedua ada Luciana Halimatus Azizah, yang ketiga ada Inayatul Ilahiyah Asodikoh, yang keempat ada Aulia Vega Fahmi, yang kelima Nasa Awali Ardani, yang keenam ada Umar Aziz Albana. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Untuk materi pertama, table of contents terkait pengertian evaluasi dan evaluasi program akan dijelaskan oleh Muti. Kepada Muti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nasa selaku moderator. Di sini saya Mutiara Ramadhani akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan pengertian evaluasi program. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana pengertian evaluasi program adalah proses mendeskripsikan, menghimpun informasi atau data, penyajian informasi atau keterangan kepada pengambilan kesimpulan yang nantinya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap program tersebut. Program tersebut perlukah dibenahi, disudahi, atau diteruskan. Itu menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2019. Selanjutnya, evaluasi program itu juga bisa dikatakan sebagai proses menghimpun informasi secara terstruktur, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan sebagai bahan untuk mempertimbangkan program tersebut. Perlu dibenahi, disudahi, atau diteruskan. Itu menurut Ajadan tahun 2015. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muti yang telah menjelaskan materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya terkait pengertian model evaluasi dan goal oriented model akan dijelaskan oleh Luciana. Kepada Luciana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nasa selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian model evaluasi dan juga pengertian model evaluasi goal oriented. Nah, model evaluasi ini merupakan contoh ataupun pola acuan dari suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan juga menganalisis data-data untuk menentukan taraf kemajuan suatu program ataupun aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian sesuatu tujuan baik untuk pendidik maupun untuk peserta didik. Nah, evaluasi pendidikan ini sendiri mencakup dua jenis, yaitu ada evaluasi makro dan juga evaluasi mikro, di mana evaluasi makro ini ditujukan untuk evaluasi programnya, sedangkan evaluasi mikro sendiri ditujukan untuk mengevaluasi kelas dalam suatu pendidikan. Nah, secara umum, evaluasi ini sendiri terbagi menjadi 3 tahapan proses. Yang pertama adalah evaluasi untuk input, kemudian evaluasi proses, dan juga evaluasi output. Nah, model evaluasi ini sendiri muncul karena adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia secara kontinu dan juga berkesinambungan yang diturunkan untuk melakukan pengukuran dan juga untuk menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada ilmu pendidikan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah
pengertian dari evaluasi program model goal oriented. Nah, model goal oriented evaluation ini pertama kali dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1940 sampai pada tahun 1950-an. Nah, pada mulanya evaluasi ini dilakukan sebagai tolok ukur terhadap evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi goal oriented ini sendiri merupakan evaluasi yang menitik beratkan pada evaluasi tujuan program, di mana sebuah model evaluasi ini ditujukan untuk menekankan peninjauan pada tujuan sejak awal kegiatan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, dalam evaluasi goal oriented model ini sendiri terdapat 8 aspek utama yang meliputi aspek pengajaran, diagnosis upaya perbaikan, hasil belajar, fungsi seleksi, penyuluhan ataupun bimbingan, fungsi penempatan, penilaian kelembagaan, serta kurikulum. Nah, itu tadi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Luciana yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya terkait tujuan dan langkah penyusunan tujuan program akan disampaikan oleh Inayatul. Kepada Inayatul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan goal-oriented model. Jadi tujuan goal-oriented model ini adalah untuk membantu guru dalam merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Selain itu, model ini juga dapat membantu guru dalam menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan proses pencapaian tujuan. Yang berikutnya ada langkah-langkah menentukan pencapaian program. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama ada penetapan tujuan global atau umum. Maksudnya yaitu kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan program yang akan kita buat. Yang kedua itu mengelompokkan atau mendeskripsikan sasaran atau target. Kita melakukan klasifikasi dari tujuan yang akan dirumuskan. Yang ketiga, menentukan situasi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kita mendefinisikan tujuan dalam konteks istilah dan perilaku. Yang keempat, mengembangkan teknik penilaian. Maksudnya ini kita melakukan situasi di mana pencapaian tujuan yang akan ditunjukkan. Yang kelima, menghimpun data unjuk kerja. Kita melakukan pengumpulan data-data atau informasi terkait program yang akan kita buat. Yang keenam, membandingkan data unjuk kerja dengan sikap atau karakter yang mendeskripsikan. Kita membandingkan data kinerja yang diperoleh dengan tujuan jika terjadi kesenjangan-kesenjangan, maka perlu dilakukan perumusan atau penentuan ulang dari program yang telah dievaluasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Inayatu yang telah menjelaskan materinya. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Vega terkait terkait langkah evaluasi goal oriented. Kepada Vega dipersilakan. Baik, terima Tyler. Yang pertama, merumuskan tujuan secara jelas. Kedua, melakukan klarifikasi tujuan. Yang ketiga,
Baik, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Baik. Bu. Saya akan menjelaskan tentang langkah evaluasi goal-oriented menurut Taylor. Yang pertama, merumuskan tujuan secara jelas. Kedua, melakukan klarifikasi tujuan. Ketiga, merumuskan tujuan pada istilah perilaku secara terukur. 4, menentukan kapan pencapaian tujuan dapat ditujukan. Kelima, memilih dan mengembangkan metode pengukuran secara tepat. Keenam, menghimpun informasi atau data. Dan yang terakhir, menganalogikan data atau informasi prestasi pada tujuan yang dituangkan pada karakter yang dinilai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vega yang telah menjelaskan terkait materinya. Pada selanjutnya, terkait kelebihan utama dari pendekatan evaluasi ini akan saya jelaskan sendiri. Ya, pendekatan evaluasi orientasi itu adalah kelebihannya menurut catatan 2010. Tahun 2010, kelebihan dari model ini adalah yang pertama, model ini relatif mudah dimengerti, dan yang kedua ada model ini juga mudah diikuti, ketiga ada relatif mudah untuk diterapkan, yang keempat mudah disetujui untuk diteliti oleh direktur program. Tip dari saya terkait kelebihan dari evaluasi kelebihan dari pendekatan evaluasi ini, kelebihan dari pendekatan evaluasi berdasarkan tujuan menurut catatana untuk selanjutnya terkait kekurangan akan dijelaskan oleh Albana. Baik, terima kasih kepada Nasa selaku moderator. Saya di sini Umar Aziz Albana yang menjelaskan terkait kekurangan goals oriented model berorientasi pada tujuan. Seperti yang dilihat dari PPT saudara teman-teman semua, di sini ada 5 poin utama dan 3 poin lanjutan. Yang pertama ada kurangnya komponen evaluasi yang real, lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kekurangan standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja. Yang ketiga, ada mengabaikan nilai dan tujuan atau dari tujuan itu sendiri. Yang keempat, ada mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program. Dan yang kelima, ada merupakan konteks mengenai objek evaluasi yang dilaksanakan. Next, Kak. Nah, yang keenam sendiri ada mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan. Yang ketujuh ada meninggalkan bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program. Dan yang kedelapan ada menghasilkan pendekatan yang linear dan kurang fleksibel. Untuk kekurangan dari model oriented goals mungkin segitu saja. Setelahnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Albana yang telah menjelaskan terkait materi kekurangannya. Mungkin itu tadi menjadi penyampaian materi terakhir dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari presentasi dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.